Timnas China menjadi salah satu lawan yang relatif mudah ditaklukkan. Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibandingkan Arab Saudi dan dua gurita lainnya yakni Australia serta Jepang. Selain China, Timnas Indonesia juga punya kans untuk mendulang angka dari kontestan grup C lainnya yaitu Bahrain. Tim Garuda besutan Sintayong akan menyambangi China pada 15 Oktober mendatang. Setelah itu, giliran China yang menjadi tamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Di atas kertas, Jay Itzes dan kawan-kawan diyakini bisa mengatasi China baik tandang ataupun kandang. Setidaknya ada 3 faktor pendukung Timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari tim Dragon julukan Timnas China. Sebelum kita bahas panjang lebar, mari kita flashback sejenak ke putusan kedua kualifikasi di mana Indonesia dan China punya torehan yang mencolok. China lolos ke putaran ketiga kualifikasi dengan performa yang kurang meyakinkan di grup C. Tim asuhan Branko Ivankovic hanya mampu memetik sebiji kemenangan, 2 kali seri dan 2 laga lagi berakhir dengan kekalahan. Mereka bahkan nyaris tidak lolos karena mengantongi poin yang sama dengan Thailand. Tapi masih bernasib lebih baik karena unggul selisih gol. Bandingkan dengan Indonesia yang meraup 3 kemenangan, sekali seri dan hanya sekali kalah di grup F. Ya, berkaca dari fakta ini, inilah 3 faktor Timnas Indonesia bisa meraup 6 poin dari China. Dari segi pelatih, itu yang pertama. Branko Ivankovic memang punya pengalaman yang panjang sebagai pelatih. Juru taktik berpaspor Kroasia ini pernah menukangi sejumlah klub seperti Dinamo Zagreb dan juga Shandong Luneng. Kakek berusia 70 tahun ini juga pernah memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2026 dan menjadi nahkoda timnas Oman. Hanya saja, ia belumlah lama menukangi timnas China. Jabatan itu baru digenggamnya pada Februari lalu. Sedangkan Sintayong menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2021 silam. Ya, pengalaman yang cukup lama membuat ahli taktik ber-KTP Korsel ini punya banyak waktu untuk mengenal pemain-pemainnya, termasuk barisan Amushin naturalisasi. Seperti Branko Ivankovic, Sintayong juga pernah membesut timnas Korsel di Piala Dunia 2018 silam. Meski gagal ke fase gugur, tapi Sintayong sempat bikin heboh jagat bal-balan ya, karena dalam laga lanjutan di fase grup, ia mengalahkan timnas Jerman dengan 2 gol tanpa balas. Sintayong juga jago strategi. Itu sudah ia pamerkan ketika membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melesatkan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar beberapa waktu yang lalu. Bukannya mau sombong nih, tapi dari segi materi pemain Indonesia masih lebih jauh mengkilap daripada China. China sejauh ini baru punya 3 pemain naturalisasi yang akan diturunkan di putaran ketiga nanti. Ketiganya adalah Elkeson de Oliveira Cardoso alias Aikesen, Fernando Henrique de Conceição atau Fernando, dan Alan Douglas Borges de Carvalho atau Alan. Sementara Indonesia sudah dijali sederet pemain naturalisasi grade A, 4 di antaranya yang bikin China ketar-ketir adalah Jay Itzes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Itu belum termasuk pemain naturalisasi top markotop lainnya seperti Tom Hei, Jordi Amat, Ragnar Oratmangun, serta Ivar Jenner. China juga bakal tak bisa tidur pulas karena Indonesia juga akan diperkuat kiper utamanya yang bermain di MLS Amerika Serikat, Martin Paes. Lalu dari segi persiapan, nah seperti sudah yang disinggung tadi, persiapan China mengalami banyak kendala karena sang pelatih Branko Ivankovic tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan mengenal pemainnya satu persatu secara dekat. Di ajang seketat kualifikasi Piala Dunia seperti ini, seorang pelatih butuh waktu yang lama untuk membangun dan mempersiapkan armada tempurnya. Jepang dan Australia misalnya, keduanya adalah pesaing berat di grup C, bukan wajah yang baru. Hajime Moriyasu sudah menekangi Samurai Biru sejak tahun 2018 dan Graham Arnold menakodai Socceroos juga di tahun yang sama. Lalu kenapa timnas Indonesia saat ini tangguh dan solid? Itu karena Sintayong lebih cepat dari Branko Ivankovic. Sintayong menukangi Indonesia sejak tahun 2021 dan peran besar PSSI mendatangkan banyak pemain naturalisasi dan membuat mereka bisa cepat beradaptasi dengan tim pelatih. Termasuk Sintayong juga berperan besar dalam kebangkitan tim Garuda.
Ya, Jay Itzes, salah satu bintang muda timnas Indonesia, mengibarkan bendera perang. Ia melontarkan ancaman kepada tim-tim lawan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami siap bersaing dengan siapapun, tegas Jay dalam wawancara dengan FIFA. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China adalah tim-tim raksasa Asia tak gentar di mata Jay Itzes. Ia yakin bahwa timnas Indonesia siap memberikan perlawanan yang sengit. Generasi emas sepak bola Indonesia sudah hadir. Kami lebih baik daripada generasi sebelumnya dan terus berkembang setiap hari, setiap tahun, kata Jay. Jay pun tidak ingin muluk-muluk, tapi ia optimis bahwa sepak bola Indonesia bisa disegani di dunia. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh pengurus federasi, direktur, dan presiden. Kami ingin terus berkembang, mengukir sejarah, dan membawa kebahagiaan bagi rakyat Indonesia. Kami ingin menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola yang disegani, kata Jay Itzes lagi. Ya, lolosnya tim Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata kemajuan mereka. Optimisme publik pun semakin meningkat. Namun, Jay Itzes dan kawan-kawan tidak boleh lengah. Tantangan berat menanti di depan mata. Pada 5 September, mereka akan bertandang ke Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga. Kemudian pada 10 September, giliran timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Jay Itzes dan timnas Indonesia siap menggebrak Asia. Lalu, mampukah mereka membawa Garuda menembus mimpi besar ke Piala Dunia 2026? Ya, dukung mereka sepenuh hati. Mari kita dukung timnas Indonesia. Garuda di dada, negara di jiwa. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, meski tidak lolos ke Olimpiade Paris 2024, timnas sepak bola Indonesia kini menjadi satu di antara 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 5 September mendatang dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2025. Hasil pengundian atau drawing yang membagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim dan menempatkan Indonesia ke dalam grup neraka karena akan melawan juara Asia dan Piala Dunia seperti Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang. Jadi di round ketiga ini kita harus realistis ya. Kita berharap bisa masuk di posisi 3 atau 4 lah. Sehingga bisa masuk ke round keempat, tahap berikutnya begitu. Jadi memang melihat negara-negara yang masuk ini negara-negara yang kuat-kuat semua ya. Kata Esko PSSI Arya Sinulinga kepada VOA. Asa yang sama juga disampaikan oleh Justinus Laksana, pengamat sepak bola Indonesia yang juga mantan pelatih timnas futsal Indonesia kepada VOA. Menurutnya, kualitas permainan Indonesia yang berkembang dewasa kini sudah menunjukkan kalau Indonesia bisa mencatat prestasi baru dalam kancah internasional. Indonesia itu sudah mumpuni, mereka sudah menunjukkan kok. Mereka sudah mengalahkan Australia, Korea yang selalu ikut Olimpiade. Kita kalahkan sehingga mereka nggak ikut. Artinya kita mumpuni. Bukan berarti kita juara atau apa ya, itu enggak. Tapi untuk berprestasi, kita bisa memberikan perlawanan. Kata Justinus yang akrab dikenal sebagai Coach Justin itu. Ya, banyaknya kompetisi yang diikuti timnas Indonesia dalam kancah internasional tidak membuat PSSI menarik rem tangan dalam mencari talenta baru ataupun terus mengembangkan talenta yang ada. Menurut Arya, kendala terbesar dalam mendorong pengembangan sepak bola Indonesia secara umum ada pada minimnya kompetisi di tingkat daerah. Tapi kan sekarang setelah setahun kepemimpinan Pak Erik ini kan regional-regional kan terus dipush ya. Seperti pemberian subsidi tahun lalu 300-an juta rupiah, tahun ini sampai 500 juta rupiah dan itu adalah untuk mendorong asosiasi provinsi atau ASPROF membuat kompetisi untuk usia muda, kata Arya.